Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Alimin, MPM 21030111048. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Umayyah. Yang pertama, abstrak. Abad pertengahan merupakan masa kepemimpinan Daulah-daulah Islamiyah. Bisa dikatakan dinasti Umayyah adalah dinasti yang agresif dalam perpolitikan pada waktu itu, sehingga banyak sekali khalifah dari kalangan keluarga Bani Umayyah yang memimpin negara pada waktu itu. Masa pemerintahan ini terkenal sebagai era yang agresif, dibuktikan dengan usaha-usaha perusahaan wilayah. Perluasan tersebut tentunya akan berdampak pada bidang-bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pola kebijakan perekonomian dilihat dari aspek moneter dan fiskal pada masa itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah, seperti kebijakan pada Baitul Mal yang dilakukan oleh khalifah-khalifah dinasti Umayyah, seperti kebijakan pada Baitul Mal, kebijakan sektor real, dan kebijakan otonomi daerah yang berdampak pada perekonomian pada masa itu, terutama pada moneter dan fiskal, yaitu pengaturan uang dan pajak. Next, pendahuluan. Manusia sebagai makhluk di bumi tidak bisa lepas dari berekonomi. Segala aspek kehidupannya terdapat unsur-unsur perekonomi. Dalam perkembangannya, ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat, dibuktikan dengan banyaknya pemikiran oleh tokoh-tokoh seperti yang kita kenal dengan Keynes, Adam Smith, David Ricardo, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, sejarah Islam mencatat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa pertentangan Islam. Pada abad pertengahan merupakan masa pemerintahan daulah-daulah Islamiyah. Salah satunya adalah masa Daulah Umayyah. Dalam masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir mencapai 1 abad, tepatnya selama 90 tahun. Dengan 14 orang khalifah, di antara 14 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa sekitar 90 tahun, beberapa orang khalifah yang dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun nama-nama khalifah yang menonjol karena prestasinya adalah Rizm 2015. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz, yang keenam Hisham bin Abdul Malik. Dilihat dari masa kepemimpinannya dan banyaknya khalifah yang memimpin pada masa dinasti Umayyah, maka bisa dikatakan dinasti Umayyah adalah dinasti yang agresif dalam perpolitikan pada waktu itu, sehingga banyak sekali khalifah dari kalangan keluarga Bani Umayyah yang memimpin negara pada waktu itu. Masa pemerintahan ini dikenal sebagai era yang agresif, dibuktikan dengan usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang berhenti sejak masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam, yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina sebagai negara Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, dan negara-negara yang sekarang dinamakan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan.
dan termasuk juga Soviet Rusia. Dari 14 khalifah, terdapat 3 khalifah yang mempunyai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan di masa itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Next, pembahasan masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebijakan moneter Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos al-barid serta seluruh fasilitas pendukungnya. Pencetakan mata uang, mengembangkan jabatan Qadi Hakim sebagai jabatan profesional. Para qadi di masa itu di dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan kepemimpinan negara, sehingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan para penjabat tinggi negara. Kebijakan moneter mempunyai peranan yang penting untuk mengendalikan jalannya pemerintahan. Bahkan moneter merupakan unsur utama dalam kehidupan suatu bangsa. Banyak sekali permasalahan karena disebabkan manajemen moneter yang buruk. Awal pemerintahan Bani Umayyah, kebijakan moneter yang dilakukan olehnya mempunyai dua tujuan dasar, yaitu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya pada waktu seorang gubernur membanggakan banyaknya pajak yang mereka kumpulkan, untuk memuaskan para pejabat negara dengan memberi mereka harta sebanyak-banyaknya. Dua tujuan inilah yang menjadi acuan usaha para khalifah, sehingga menyebabkan kekacauan di masyarakat. Guna mendapatkan harta yang banyak, menyebabkan banyak sekali orang yang tidak mau masuk Islam. Karena masih sama membayar pajak, karena sebenarnya orang kafir yang sudah masuk Islam tidak lagi membayar jizyah, sehingga pemasukan Baitul Mal semakin berkurang pada masa pemimpinannya dinasti Umayyah. Baitul Mal sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan dan dikritik oleh rakyat. Keadaan tersebut berlangsung sampai di tangannya khalifah ke-6 dinasti Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah pada tahun 717 sampai 720. Dengan kondisi Baitul Mal pada masa-masa tersebut sudah parah, maka memerlukan perhatian khusus di masa Umar bin Abdul Aziz. Ini terjadi perbaikan-perbaikan pada Baitul Mal. Sejalan dengan itu, Umar bin Abdul Aziz melakukan perbaikan Baitul Mal pada bagian fundraising atau pemasukan negara. Karena pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sampai dengan Khalifah ke-7, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, terjadi kemerosotan Baitul Mal, yaitu lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Next, masa Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan moneter Abdul Malik bin Marwan. Pencapaian dilakukan pada masa kepemimpinan Abdul Malik, yakni berupa pemikiran yang serius untuk menertibkan mata uang sendiri. Sebagai salah satu alat pertukaran, keberhasilan tersebut dicapai setelah adanya permintaan dari pihak Romawi. Saat itu mata uang yang berlaku adalah mata uang Bizantium dan Persia, dan nilainya sama dengan logam emas dan perak pada dinar dan dirham. Untuk menghilangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku, Khalifah Abdul Malik sangat keberatan dan menolak, sehingga dari peristiwa tersebut beliau akhirnya mencetak mata uang Islam sendiri dengan mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim menggunakan kata dan tulisan Arab pada tahun 695 Hijriah. Hal ini terjadi pada tahun 659 Masehi atau 74 Hijriah. Penggunaan kata dan kalimat dalam bahasa Arab sungguhnya juga merupakan bagian dari politik nasionalisasi
dan Arabisasi yang dilakukan beliau. Di zamannya, Abdul Malik juga tak segan menjatuhkan hukuman takzir kepada mereka yang berani mencetak mata uang sendiri di luar pencetakan negara. Next, kebijakan Faisal Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan Faisal Khalifah Abdul Malik bin Marwan yaitu mendirikan pabrik pencetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan dalam hal pajak dan zakat, Khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja, sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan inilah, banyak orang non-muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban-beban membayar pajak. Akibat kebijakan yang diperlakukan ini, sumber pendapatan negara dari sektor pajak justru mengalami defisit. Sedangkan beban lain harus ditanggung negara karena bertambahnya pasukan militer dari kelompok Mawali, yaitu kelompok umat Islam yang bukan berasal dari Arab, dapat berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain. Karena beban defisit keuangan yang ditanggung negara cukup besar, maka Abdul Malik mengembalikan pasukan militer dari para mu'alaf ke posisinya semula, yaitu sebagai petani, dan diharuskan membayar pajak sebesar beban karat dan jizyah. Seperti saat sebelum mereka masuk Islam. Karena kebijakan tersebut terjadilah pertentangan keras oleh kelompok Mawali. Motif inilah yang menjadi salah satu penyebab keruntuhan Daulah Umayyah, karena kaum Mawali kemudian membelot dan memilih bergabung dengan kaum pemberontak dari Bani Abbasiyah. Next, kebijakan lain yang dihasilkan Khalifah Abdul Malik adalah pembenahan administrasi pemerintahan disertai pemberlakuan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa utama bahkan ke semua wilayah penjajahan Daulah Umayyah. Tidak hanya dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam berbisnis, tapi juga penegasan akan legitimasi kaum Arab saat itu. Politik Arabisasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Khalifah mengubah bahasa yang digunakan dalam catatan administrasi publik. Masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Penobatan tersebut berdasarkan pemerintahannya memiliki ciri-ciri yang sama dengan 4 khalifah. Ia menerapkan sistem keadilan dimulai dari dirinya sendiri dan keluarganya dengan menyerahkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya ke Baitul Mal. Umar melakukan pembenahan di segala bidang di seluruh wilayah kekuasaannya berdasarkan syariat Islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Dalam kurun waktu kurang 3 tahun, masyarakat Islam berada dalam surga dunia. Kemakmuran dan kesejahteraan mereka di seluruh wilayah terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Penobatan tersebut berdasarkan pemerintahannya memiliki ciri-ciri yang sama dengan 4 khalifah. Ia menerapkan sistem keadilan dimulai dari dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga menyerahkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya ke Baitul Mal. Umar melakukan pembenahan di segala bidang dan di seluruh wilayah kekuasaannya berdasarkan syariat Islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Dalam kurun waktu kurang 3 tahun,
Masyarakat Islam berada dalam surga dunia. Kemakmuran dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah. Terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Kebijakan moneter Umar bin Abdul Aziz. Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, dinar dan dirham dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghukum orang yang mengeluarkan koin tanpa izin negara. Tentunya kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Khalifah Umar untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Dinar dan dirham dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa. Khalifah untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, dinar dan dirham dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa. Tentunya kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ditopang dengan kebijakan fiskal, karena kebijakan moneter dan fiskal haruslah seimbang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kebanyakan ada kebijakan fiskal, tapi pengaruhnya terhadap kebijakan moneter sangatlah haruslah seimbang. Berikut adalah penjelasan kebijakan-kebijakan fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz adalah mereformasi sumber pendapatan negara melalui pajak tanah, kharaj, pajak non-muslim, jizyah pada 3 profesi, yaitu petani. Tuan kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz adalah mereformasikan sumber pendapatan negara melalui pajak tanah, kharaj, dan pajak non-muslim, jizyah. Petani dan pedagang. Petani muslim dikenakan pajak 10% dari hasil pertanian. Sumber pendapatan lainnya adalah zakat yang diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu, di mana setiap wilayah memiliki otonomi daerah dalam mengelolanya. Pengeluaran negara meliputi belanja pegawai, belanja peralatan, administrasi negara, pendidikan, dan distribusi zakat, serta memberi jaminan sosial kepada seluruh masyarakat. Penghematan anggaran dalam memberikan fasilitas penjabat negara, dan juga penghematan dalam perayaan peringatan hari besar keagamaan dan kenegaraan. Keseimbangan fiskal dan moneter pada masa Umar inilah yang terpengaruh pada stabil keseimbangan fiskal dan moneter pada masa Umar. Berpengaruh pada stabilitas nilai mata uang yang mempunyai dampak terhadap harga-harga komoditas dan yang ikut stabil. Telah diakui secara umum bahwa stabilitas harga membantu merealisasikan pemenuhan kebutuhan pokok, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, kesempatan kerja penuh, dan stabilitas ekonomi. Masalah-masalah dan penyelesaian kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, masalah tanah berpajak, kebijakan pada Baitul Mal, kebijakan sektor real, dan kebijakan otonomi daerah. Kesimpulan, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kebijakan moneter nyata dilakukan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah mencetak mata uang. Oleh Abdul al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak mata uang tersendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab serta tetap mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz adalah mengumpulkan seluruh rakyat, lalu mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya Bani Umayyah yang diperoleh secara tidak wajar zalim kepada Baitul Mal. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.